Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu lagi di channel Talitha Hafifan. Tentu tak asing lagi bagi kalangan Nahdien bahwa setiap bulan Ruwah atau Syaban selalu ramai tempat-tempat ziarah makam para aulia ilah. Saat ini kita berada di makam Kiai Raden Syahid. Sayangnya sedikit literatur tentang beliau ini. Menurut Habib Ahmad bin Husein Al-Qutban, bahwa Mbah Kiai Raden Syahid bernama asli Mbah Kiai Raden Salim bin Waliullah Mbah Kiai Nur Iman kakak kandung Sultan Hamengkubuwono ke-1 Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi beliau Mbah Kiai Raden Syahid merupakan keponakan Raja ke-1 Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selanjutnya Habib Ahmad bin Husein Al-Qutban Jogja bercerita bahwa Mbah Kiai Raden Salim wafat pada waktu perang Diponegoro, sehingga wafat dalam keadaan mati syahid dan terkenal dengan sebutan Kiai Raden Syahid. Cerita lain, saat Simbah Kiai Haji Kalwani Berjan mengisi pengajian acara Kol Simbah Kiai Raden Syahid dan Simbah Kiai Kangkung di Dusun Kadiluwih Magelang. Kata beliau Simbah Kiai Haji Halwani, menurut cerita dari Simbah Matwatu Kongol Magelang, diceritakan bahwa Simbah Kiai Raden Syahid ini adalah guru dari Simbah Kiai Raden Santri Gunung Pring. Dahulu Simbah Kiai Raden Syahid mengajar di Pondok Ampel Surabaya. Suatu ketika Simbah Kiai Raden Syahid perintahkan muridnya Simbah Kiai Raden Santri untuk pulang dan menikah. Nanti suatu saat anaknya akan dinikahi oleh gurunya, yaitu Simbah Kiai Raden Syahid. Maka Simbah Kiai Raden Syahid menjadi menantu dari muridnya beliau sendiri, yaitu Simbah Kiai Raden Santri. Itulah ketawaduaan beliau seorang guru kepada muridnya yang telah menjadi mertua dari Simbah Kiai Raden Syahid. Tentu kita berharap ada yang bisa menjelaskan dengan jelas siapa sebenarnya Simbah Raden Syahid ini, agar kita mengetahui dengan betul sejarah yang sebenarnya. Wallahu alam. Pada tahun 1618 Masehi terdapat Masjid Agung Kiai Krapyak I di Dusun Santren, Gunung Pring. Keberadaan masjid ini tidak terlepas dari sejarah penyebaran agama Islam di daerah ini pada masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Saat itu, Kiai Krapyak I diminta datang ke Keraton Mataram untuk menemui Panembahan Senopati, yang tidak lain adalah paman Kiai Krapyak I. Panembahan Senopati menghadiahi sebuah masjid sebagai sarana ibadah dan pusat dakwah agama Islam di dusun tempat tinggalnya. Masjid pemberian Panembahan Senopati dibawanya pulang ke Dusun Santren dengan dibungkus lembar sapu tangan. Setibanya di Dusun Santren, masjid itu diletakkan di dekat Sungai Lama. Kiai Krapyak I adalah putra Kiai Raden Santri yang merupakan tokoh besar dalam penyebaran agama Islam. Pada masa hidupnya Kiai Raden Santri sering berhalwat di Bukit Gunung Pring. Pada suatu ketika, dalam perjalanannya pulang dari bukit tersebut, ia melewati Sungai Blongkeng yang berhulu di Gunung Merapi, dan saat itu sedang terjadi banjir besar. Kemudian beliau berkata, "Air berhentilah kamu, aku akan lewat." Maka, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala banjir di sungai tersebut berhenti dan mengeras menjadi batu yang menonjol atau mencongol dalam bahasa Jawa. Mbah Kiai Haji Kudori adalah ulama yang sangat masyhur asal Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, API, pada 15 September 1944. Beliau merupakan menantu Kiai karismatik Simbah Kiai Haji Dalhar pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Watu Congol Muntilan, Magelang. Mbah Kiai Haji Kudori mendirikan pondok pesantren di Tegalrejo pada awalnya tanpa memberikan nama sebagaimana layaknya pondok pesantren yang lain. Baru setelah berkali-kali beliau mendapatkan saran dan usulan dari rekan seperjuangannya pada tahun 1947 ditetapkanlah nama Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, API. Perjuangan dan dakwah Simbah Kiai Haji Kudori hingga kini terus lestari. Ribuan santri yang menuntut ilmu di API datang dari berbagai pelosok negeri hingga kini. Spirit dakwah dan perjuangan santrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ini wujud tak lekang oleh tantangan zaman. Para santrinya setia dan gigih melanjutkan misi suci, li'ilali kalimatillah dalam berbagai bidang.
Demikian cerita 3 makam wali Allah kali ini, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.